Minna, ohayo. Selamat datang di videonya Diana Natania. Apa kabar teman-teman? Kalau kabar gue kedinginan. Hari ini dingin banget, kayak sekitar 4 derajat deh kayaknya sekarang. Bener-bener udah winter sih. Oke, jadi di video kali ini gue pengen kalian nemenin gue seharian di rumah untuk kerja pastinya. Jadi hari ini sekarang, oh ya, gue lagi makan ini ya, kacang-kacangan BTW. Karena gue rada lapar. Kalau dingin tuh jadi cepet lapar guys. Hibernasi kali ya. Dan gue biasanya sehari-hari tuh bangun jam 6.30. Abis itu 30 menit gue tulis jurnal, renungan apa segala macam. Baru jam 7-an itu si Pado kan mau pergi kerja, dia beres-beres segala macam. Gue tuh biasanya nggak terlalu bisa ngapa-ngapain kalau dia lagi beres-beres mau berangkat kerja. Jadi gue biasanya cuma kayak duduk nyantai doang. Dan 7.30 dia berangkat. Jam 7.30 sampai jam 8 itu gue sarapan. Jam 8 sampai jam 9 tuh persiapan, maksudnya kayak skincare, terus make up untuk bikin video biasanya. Nah dari jam 9 sampai jam 12 itu gue kerja. Nah, setiap hari tuh kerjaan gue beda-beda gitu loh. Jadi, kadang-kadang pagi bikin video, kadang-kadang pagi bikin skrip, kadang-kadang harus belanja, pokoknya macam-macam. Dan hari ini jadwalnya untuk bikin skrip. Tadi 1 jam gue udah edit video. Jadi karena gue sama Pado kalau bikin vlog kan pakai bahasa Jepang. Jadi gue masih translate sendiri dan cut-cut bagian yang gak perlu gitu loh sebelum dikirim ke editor. Dan tadi udah selesai dikirim. Sekarang mau bikin skrip untuk kelas JWD, kelas bahasa Jepang. Karena seminggu sekali gue masih upload kan di situ. Dan selama ini kayak terlalu terbengkalai gitu loh karena banyak kesibukan-kesibukan lain. Jadi nggak terlalu bisa fokus ke kelas JWD. Nah mulai bulan depan gue pengen rutin lagi nih, jangan sampai ada yang bolong. Soalnya kan kasihan ya yang udah nonton kelas JWD. Jadi hari ini gue mau bikin skripnya 4-4-nya langsung untuk 1 bulan. Lalu besok baru mau mulai syuting. Setelah itu baru makan siang, habis itu kerja lagi, habis itu ntar Padok pulang gue bikin makan malam, lalu bikin bekal buat dia besok, bla 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 lah, pokoknya begitulah keseharian gue. Akhirnya selesai, OMG. Nih, skrip. Ini skrip singkat. Kalau skrip singkat kayak gini biasanya untuk vlog. Kalau skrip panjang kayak gini untuk voice over. Jadi udah selesai skrip untuk bulan depan. Astaga, otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita itu artinya kayak terima kasih atas kerjasamanya sih kalau ditranslatein, cuma dalam bahasa Indonesia kayak nggak ada yang pas gitu. Oke, jadi sekarang udah jam 12:30. Astaga, gue bikin skrip 2 jam setengah. Ini, aduh, badan sampai pegel. Oke, sekarang mari kita masak. Makan siangnya itu udah disiapin sih dari kemarin. Tapi sebelum bikin makan siang, harus dirapi-rapihin dulu nih. Ini yang bekas dicuci kemarin. Ini juga bekas cuci kemarin malam. Enggak deh, tadi pagi sarapan. Sendoknya jatuh. Cuci lagi. Bener-bener sih, teman-teman kalau mau investasi di perabotan rumah, gue sangat-sangat merekomendasikan kalian untuk investasi di mesin cuci piring. Ini mempermudah hidup banget. Gue beli ini di Jepang, harganya tuh 3,5 kalau dirupiahin. Dan worth it banget. Udah
setahun lebih gue pakai dan nggak pernah ada masalah, nggak pernah kesumbat, nggak pernah nggak bersih, pokoknya oke banget. Nah kalau yang gede-gede kayak gini kan nggak masuk, jadi mau nggak mau pakai tangan bersihinnya. Ini mau goreng ayam sekarang, jadi kita nyalain dulu kompornya. Ini kompor listrik dan minyaknya ada di sini. Dan gue nih ya, saking sukanya sama ayam goreng Indonesia, gue sampai bawa pulang ini tepung Kobe. Ini beneran enak banget sih, soalnya dia udah dicampur sama bumbu-bumbu gitu kan, nggak plain apa namanya, tepung doang gitu loh. Udah ada rasa-rasanya, jadi praktis, enak. Ini ayamnya kemarin itu udah dibumbuin pakai tepung yang sama tapi dibasahin. Sekarang tinggal dibalurin aja pakai tepung kering. Sudah jadi makan siang kita. Makan siang gue sih. Gila dingin banget guys. Parah. Ini air panas. Air panas dan rasa hangatnya mengalir. Jadi makan siang hari ini ada, tada, ini sebenarnya omelet rice, tapi dalamnya doang, nggak pakai telur karena gue nggak gitu suka telur. Ini ayam goreng, terus di sini ada sambal bawang. Ini enak banget sih, sambal bawang ulek mereknya. Lupa, ya ampun, sayurnya. Ini ada daun selada, taruh sini aja deh, males pakai piring lagi ya kan. Ini daun selada, terus ada tomat. Ini tomat kecil, tinggal langsung dimakan aja. Lep. Ini dikasih dari sebenarnya bukan petani sih, peternak sih, cuma dia punya garden gitu dan dia nanam tomat sisa banyak banget, jadi kita dikasih. Halo, sekarang tiba-tiba udah jam 3, udah hampir jam 3. Jadi tadi tuh udah selesai bikin video. Kalau nyalain lampu nggak perlu. Jadi tadi itu udah selesai bikin video TikTok setelah makan siang. Dan karena gue ngevlog ini pakai HP juga dan TikTok pakai HP juga, jadi kan nggak bisa kasih lihat gitu loh pas lagi syuting TikToknya. Jadi kurang lebih video yang gue take seperti ini. Guys, peternakan Jepang lagi nggak baik-baik aja. Kan gue tinggalnya di Hokkaido nih, yang dimana ini tuh pusat peternakan dan pertanian di Jepang. Jadi jumlah sapinya tuh lebih banyak daripada jumlah manusianya.
Sapi yang paling umum di sini adalah jenis Holstein. Ini adalah sapi perah yang dibuat oleh manusia supaya menghasilkan susu lebih banyak, dan sehari itu bisa menghasilkan 16 liter per sapi. Sapi perah ini punya satu ciri khas, yaitu gampang banget kena penyakit. Udah gitu, supaya tetap menghasilkan susu, dia harus melahirkan lagi. Biaya pakannya mahal, biaya kandangnya mahal, biaya dokternya mahal, jadi bisa bayangin kan, satu ekor sapi aja tuh butuh biaya banyak banget. Biasanya sapi-sapi yang udah nggak menghasilkan susu lagi ini dipotong untuk diambil dagingnya. Nah sekarang situasi COVID kan udah bertahun-tahun nih, dan percaya atau tidak ini menyebabkan konsumsi susu di Jepang ini jadi menurun banget. Sampai sini udah ketebak dong apa yang dilakukan oleh para peternak supaya mereka nggak rugi besar-besaran. Mereka potong sapi-sapinya. Dan ini gue baru dengar kemarin banget kalau setiap anak sapi yang lahir sekarang-sekarang ini sebenarnya menyebabkan kerugian, jadi nggak sedikit dari mereka yang disuntik mati. Tapi tentu aja nggak semua peternak di sini punya rasa tega untuk melakukan hal itu, jadi mereka jual anak sapinya yang baru lahir dengan harga 500.000 per ekor, rupiah loh ya. Dan karena tadi setelah makan nggak langsung dimasukin ke mesin, jadi sekarang kita mau masukin. Jadi gue memang sengaja taruh di sini, direndam dulu pakai air supaya kotorannya tuh nggak terlalu keras. Soalnya kalau terlalu keras nanti takutnya mesinnya jadi banyak kotoran, mampet gitu. Nah ini kan udah kayak gini nih, masih kotor tapi udah lunak gitu istilahnya. Ini tinggal ditaruh-taruh kayak gini aja. Botol minum kayak gini juga bisa banget bersih sampai ke ujung-ujungnya gitu. Tinggal masukin aja, lalu masukin sabunnya ke sini. Dia tuh sabunnya khusus. Ini sabun cuci piring sekaligus bisa cuci dalam mesinnya juga. Dah, segitu aja udah cukup. Nyalain mesinnya, lalu isi airnya. Ini sebenarnya pakai ember, cuma karena gue males jadi gue tambahin selang. Play, start, bukan play dong. Nah, nanti airnya dia keluar dari bawah dan dari atas. Guys, tiba-tiba udah jam 5:30. Gue tuh bikin kopi, dan sebenarnya sambil minum kopi pengen ngobrol-ngobrol sama kalian gitu. Cuma ternyata tiba-tiba gue dikabarin sama asisten kalau ternyata video endorsement gue tuh ada beberapa revisi, jadi gue harus kerjain itu dulu kan. Nah, abis ini gue baru mau kerjain sesuatu yang lebih office, kayak gaji asisten dan editor gue, terus kayak berkas-berkas MOU apa segala macem. Itu gue baru mau ngerjain sekarang. Dan sebelum itu gue pengen update ke kalian sih soal kebun gue yang di Indonesia. Soalnya kemarin-kemarin tuh belum sempat update, jadi gue mau update dulu. Nah, ini kan bulan Oktober, gue tuh balik ke Jepang lagi tuh kemarin tanggal 23 September. Jadi ini udah 1 bulan kemudian guys. Gila, cepet banget gak sih? Tiba-tiba udah 1 bulan aja. Nah, jadi terakhir kali gue tinggalin halaman rumah gue tuh keadaannya kayak gini. Sebagian besar tanamannya tuh masih sehat-sehat, dan ini ada pohon cabai setan yang awal banget nih gue tanemnya. Dari bulan April atau Mei gitu. Udah dapet bibitnya, dan ini sehat banget sampai waktu itu menghasilkan sekitar 400 atau 500 cabai setan gitu, dan ini pedesnya luar biasa. Tapi memang
tanaman-tanaman gue ini kan sempat gue tinggal ke Bali 2 kali, ke Singapura dan lain-lain. Jadi memang banyak orang yang ngurusin gitu loh. Jadi kalau beda-beda orang memang agak gimana ya, nggak maksimal lah istilahnya gitu. Tapi itu tadi pohon terong juga udah berbuah. Ini ada pohon tomat. Nah, pohon tomatnya ini kelihatannya agak kering. Waktu gue pulang dari Bali ini udah kayak begini, tapi buah-buahnya tetap ada ya, jadi tetap oke sih. Ini pohon tomatnya itu dikasih dari Green Lab Indonesia seperti biasa dan sehat-sehat banget. Bahkan mereka sempat kaget sih waktu lihat tomat gue, soalnya lebih sehat daripada yang dia bayangin gitu. Nah, itu tuh tomat yang panjang ini nih, yang di depan ini tomat yang biasa kalian lihat di ini loh, kaleng-kaleng tomat itu kan biasanya jenisnya yang ini nih, Marzano ini. Buat bikin pasta enak banget. Kemudian di sebelah sini tuh ada cabe-cabe luar negeri gitu. Ini ada habanero, lalu ada Carolina Reaper, dan pokoknya cabe-cabe yang terpedas di dunia gitu deh. Dan ini lihat dong, banyak banget buahnya. Sayang banget waktu itu gue nggak sempet panen. Waktu gue mau berangkat ke Jepang ini masih hijau semua soalnya. Ini ada terong, lalu ada terong lagi. Ini terong putih yang kecil. Ini rasanya enak, kita udah makan, udah beberapa kali panen dan sehat banget tumbuhannya. Ini varian Jepang sih, terong yang putih tadi. Dan kalian bisa lihat deh, terong yang tadi tuh lebih kelihatan sehat gitu daripada terong yang lain. Mungkin karena dia spesiesnya tahan sama hama ya. Ada memang yang kayak gitu. Tapi memang yang paling oke sih cabe ya. Gila, di Indonesia nih cabe ternyata tumbuhnya gampang banget. Ini cabe rawit. Sebanyak itu guys, sebanyak itu. Dari satu pohon aja tuh bisa berapa ratus gram. Dan ini gue tanam kayaknya sekitar 10 pohon deh, cabai rawit doang. Kalau di ujung sana ada cabai merah keriting itu loh yang agak panjang. Jadi beda jenis. Nah, pokoknya ini semua segala jenis cabai-cabai nih gue taruh di situ. Dan ini penampakan ketika gue lagi panen. Jujur panennya tuh nggak bisa sendirian karena banyak banget. Kalau sendiri tuh jadi makan waktu banget. Jadi menurut gue setiap orang di Indonesia wajib banget tanam cabai. Gue juga sempet tanam melon dan sempet panen 2 kali. Gila, ini videonya sampai viral banget di TikTok, 20 juta views guys. Ada timun suri dan terong putih tadi. Kemudian ini tomat yang dipanen sama keluarga gue ketika gue udah sampai di Jepang. Dan sekarang gue pengen banget gardening, tapi nggak bisa kan karena winter ya. Sebentar lagi udah mau salju juga, nggak bisa berkebun. Jadi ya mau nggak mau bersabar sampai tahun depan. Di Indonesia itu gue merasa banget perbedaan yang signifikan ya antara gardening di sini dan di Indonesia. Resource untuk gardening di Indonesia tuh menurut gue masih agak minim. Kayak untuk jenis-jenis media tanamnya, terus untuk jenis-jenis pupuknya, jenis-jenis pestisidanya, dan lain-lain itu lebih sedikit lah istilahnya dibanding Jepang. Di Indonesia, kesempatan seseorang untuk bertemu dengan dunia pertanian dan dunia berkebun itu lebih sedikit daripada di Jepang. Toko buku di Indonesia itu rata-rata nggak taruh buku untuk berkebun. Mungkin ada yang taruh, cuma kayak jarang banget. Gue ngiterin toko buku di Indonesia tuh banyak banget guys. Di segala mall gue tuh pasti ke toko buku dan pasti ke tempat yang kira-kira ada buku gardeningnya, tapi ternyata nggak ada. Nah, sebenarnya gue bukannya mau ngomongin mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, atau mana yang lebih ketinggalan, mana yang lebih cepat. Nggak kayak gitu. Cuma menurut gue ini sebenarnya kesempatan besar sih untuk Indonesia, orang-orang seperti gue dan teman-teman yang suka gardening gitu loh, untuk bisa explore, untuk bisa berbisnis, untuk bisa bahkan ya menulis buku tentang gardening di Indonesia. Ini peluangnya masih besar banget menurut gue. Dan selama gue beberapa bulan tinggal di Indonesia pun, gue
gue melihat respon masyarakat terhadap berkebun itu positif banget. Jadi bukannya mereka gak mau berkebun, tapi lebih ke karena informasinya kurang banget nih di internet, di buku maupun di pertokoan. Jadi mereka tuh gak bisa berkebun gitu loh, jadi nggak jadi deh soalnya takut gagal, takut salah kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya alat-alatnya, buku-bukunya itu lengkap di pasaran, gue yakin pasti orang Indonesia banyak banget yang mau berkebun gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih untuk berkebun di Indonesia. Tapi kedepannya gue pasti mau coba lagi kok, kalau ada kesempatan untuk pulang ke Indonesia gue coba berkebun lagi. Oh yuk mari, mau banget gue. Makan malam udah siap. Enggak, yang ini makan malam, yang ini bekal. Maaf ya kalau berantakan banget ya, maklum lah ya, namanya juga masak. Jadi makan malam kita hari ini menunya adalah hamburger. Jadi di Jepang tuh populer banget makanan ini loh, dagingnya burger, dagingnya doang, stick burger gitu loh. Dan di sebelah sini ada sup konsome alias kaldu sayur-sayuran. Terus biasanya tuh gue masak sekalian sama bekal dia besok gitu loh. Ini bekalnya besok. Ini dressing untuk salad, dan ini burger kejunya. Nanti di bawah taruh nasi. Cuma nasinya tuh biasanya diisinya pagi-pagi. Dan karena gue juga besok siang perlu makan, jadi ini satu sekalian untuk besok dan ini sisa. Mungkin akan dimakan besok malam. Halo Pak Dok. Halo. Selamat malam. Otsukaresama deshita. 今なんて言った？ Selamat malam. お休みじゃないのそれ。あ、それもって言ってるか。Selamat malam, Mak. こんばんは。あ、こんばんは。スラマーン。いただきます。めっちゃうまそう。なんで？なんでってなんでこんなうまそうなの？これ何？自分で作ったの？違うか。この間あれ買ったじゃん。この後何する？カフェごっこ？勉強するの？勉強はしない。何するの？やるなら、お金のことは11月だよね。ショッピー調べるか、ゴロゴロするかな。時間ないもんね、もう。じゃあゴロゴロしようかな。そろそろ8時なの。じゃあゴロゴロするわ。あ、いくら食ったの？昼。これ2個作ったの昼。いいね。で1個だけ食べて、もう1個夜食べようと思ったら忘れた。どこにあるの？トースターの中にあるの。食べる。朝食べる。いや、今日は十分肉あるでしょ。私この後 YouTube の動画をアップロードして、Teman-teman, sudah jam 9 malam. Jadi setiap hari kita tuh punya target. Jam 9.30 tuh udah masuk kamar, udah siap-siap tidur. Soalnya biasanya kita udah masuk tempat tidur tuh nggak langsung tidur kan, kita ngobrol dulu atau misalnya megang HP dulu bla bla bla. Jadi 9.30 tuh udah harus masuk kamar. Sekarang udah jam 9 dan maaf ya kalau berisik, lagi cuci piring. Inilah enaknya punya mesin cuci piring kayak gini. Jadi saat dia cuci piring kita bisa santai-santai. Ya gue lagi habis kerja, Pak Dok lagi megangin HP aja. Dia lagi santai-santai karena udah kerja seharian ya kan. Oh iya, gue lupa upload video YouTube. Hari ini harus upload. Abis ini, abis closing gue upload YouTube. Oke, jadi ini udah selesai mandi, udah selesai skincarean, udah selesai keringin rambut dan lain-lain. Udah tinggal leha-leha dan tidur. Oke, jadi terima kasih sudah menemani gue hari ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!